Hari ini kita akan mencoba kuis selama proses kuliah ya, supaya mahasiswa lebih aktif sedikit. Saya mau coba nanti di tengah kuliah kita akan kuis. Oleh karena itu tolong disiapkan ya, kertas kosong, sebaiknya sih A4 gitu, untuk Anda nulis jawabannya ya. Terus seperti PR aja ditulis terus diupload jawab gitu ya. Nanti kuisnya di sini di Teams, bukan di LMS-nya ITB. Jadi soalnya adalah essay ya. Langsung pada waktu kuliah nanti akan saya beritahukan ya. Tidak seluruh waktu, tentu ada waktu terbatas gitu. Tujuannya supaya mahasiswa tidak terlalu pasif, sedikit lebih aktif gitu ya. Jadi belajar ngoret-ngoret. Tapi nilai kita perhitungkan, akan dihargai pekerjaan Anda. Itu aja yang kita coba baru itu ya. Saya masih nyoba juga, karena berarti time-nya kan saya belum tahu kapan waktunya akan saya mulai ya. Jadi yang sekarang penting disiapkan adalah kertasnya, dan pekerjaan Anda seperti biasa nanti di scan atau dipotret, dijadikan satu file sedapat mungkin ya, supaya lebih mempermudah yang bertugas memeriksa nantinya gradernya. Oke, sebelum saya mulai ada pertanyaan tentang itu? Tidak ada? Baik, kalau gitu kita akan mulai kuliahnya ya. Ini lanjutan dari yang waktu itu. Terakhir kita udah mau masuk polarisasi gelombang ya. Apakah layar saya kelihatan? Ini polarisasi gelombang EM. Terlihat, Pak. Terlihat ya. Oke, kita akan mulai ya. Kalau ada pertanyaan langsung aja ditanyakan. Oh ya, saya pernah ke posting yang tentang masalah kuesioner itu atas permintaan Pak Dwi yang ngurusi kuesioner. Jadi Anda diminta untuk menyempatkan waktu, isi aja kuesionernya sesuai dengan apa yang Anda pikir atau rasakan ya. Kali ini kita bicara tentang polarisasi gelombang elektromagnetik. Penyebabnya gini, karena gelombang elektromagnetik itu transversal ya, yang kita bicarakan, terutama gelombang yang jauh ya dari sumber, ini bersifat transversal, medan EH tegak lurus pada arah rambat. Oleh karena itu dikenal definisi polarisasi. Kalau gelombang bunyi longitudinal, ya nggak bisa polarisasi, mau ngapain, dia udah polarisasi searah dengan arah getaran, arah gelombang pejalarnya. Jadi nggak ada pilihan lain gitu. Tapi kalau arah getarnya tegak lurus arah jalar, maka pertanyaannya getarnya gimana caranya kan gitu. Lalu kita bisa mendefinisikan yang namanya polarisasi, itu artinya bergetarnya gimana sih gitu. Nah, untuk mudahnya di sini kita buat plane wave gelombang bidang yang merambat ke arah Z ya. Ini kita tahu dari suku ini KZ ya. Suku KZ ini, tapi amplitudonya kita kasih kebebasan sedikit, ini arahnya di bidang XY, karena dia merambatnya Z maka amplitudonya di bidang XY, vektor di bidang XY. Dan kita kasih kelonggaran bahwa antara amplitudo yang X dan yang Y itu bisa berbeda fasa. Ya, jadi ini udah settingan yang umum ini. Fasanya kita tempelin aja perbedaannya di yang bagian Y, E, I, V. Anda bisa lihat bahwa nanti kalau misalnya ini kita uraikan dalam komponen bagian real dan imaginary-nya, tentu ini akan masuk ke sini. Ya, jadi akan ada beda fasa antara komponen X dengan yang komponen Y-nya. Jadi ini umum sekali. Nah, kalau Anda tanya kok bisa terjadi perbedaan fasa, ya bisa aja mungkin karena mengalami pantulan atau apa, atau karena mediumnya sendiri. Nanti kita akan mengalami yang kayak gitu ya. Nah, kemudian jenis-jenis polarisasinya itu ditentukan oleh ya faktor ini aja, karena polarisasi itu berkaitan dengan amplitudonya ini. Yaitu bagaimana besarnya amplitudo arah X dan Y, lalu bagaimana nilai selisih fasanya ini gitu. Jadi kalau diringkas dia rasio perbandingan amplitudo arah X dan Y dan beda fasanya. Kalau beda fasanya ini udah kita rangkum menjadi satu, ini V ini udah beda fasa arah X dan arah Y. Yang paling sederhana itu adalah kasus polarisasi linier ya. Polarisasi linier artinya vektor medan E maupun H sama aja, itu bergetar di satu garis lurus gitu ya. Dia bergetar di sepanjang garis lurus, dan itu terjadi kalau rasionya ini konstan.
Ya, jadi rasio E0X E0Y tidak berubah terhadap waktu, selalu tetap. Dan beda fasanya itu tidak ada beda fasa, atau kalau ada beda fasa V ya, plus atau minus V kan sama aja. Dan Anda tahu plus V sama minus V EIV itu cuma plus atau minus 1 ya. Bilangan kompleks EIV kan 1 atau min 1 ya ininya. Jadi pada dasarnya pilihan beda fasanya hanya dia atau yaitu plus minus 1. Jadi kalau kita ungkapkan di sini cuma menjadi plus minus saja gitu. Dan ini lalu nanti menentukan dia bergetarnya di bidang di apa kuadran mana gitu ya. Apakah kuadran 1 atau dengan kuadran 4 atau 2 dengan 3. Nah, M dan B langsung Anda peroleh dengan bantuan persamaan Maxwell juga yang sudah kita lakukan pada beberapa hari yang lalu ya. K cross E0, ini amplitudonya. Dengan K-nya ini adalah vektor satuan yang menyatakan arah jalar. Kalau dalam contoh kita ini Z ya. Z kali cross E0. Jadi kalau Anda crosskan beneran, ya ketemulah hasilnya. Z cross X itu kan Y ya. Kemudian Z cross Y itu akan sama dengan minus X. Makanya ini dari plus minus, minus plus kebaliknya. Inilah B0-nya. Dan Anda bisa lihat bahwa baik E0 maupun B0, dua-duanya di bidang XY. Pasti akan saling tegak lurus. Ya. Kemudian karena tidak ada beda fasa, faktor propagasinya sama persis ya di sini. Ininya sama persis, tidak ada beda fasa. Yang kedua adalah kasus polarisasi lingkaran. Dan ini terjadi kalau amplitudonya besarnya sama yang arah X maupun arah Y. Tapi selisih fasanya plus minus V per 2. Jadi kalau Anda ingat EI V per 2 itu kan plus minus I ya. Tuh, I V per 2. Jadi artinya nanti komponen gelombang arah X sama Y itu akan kalau satunya cos, satunya sin gitu aja kan berbeda 90 derajat. Terlepas dari masalah tanda di depannya gitu ya. Jadi ungkapan lengkapnya jadi bisa kita tuliskan E0 X pakai topi itu satuannya plus minus I ini akar min 1 ya, Y EI omega T KZ-nya. Jadi kalau misalnya kita ambil bagian realnya untuk representasi apa gelombang yang fisiknya kita ambil, maka kita akan dapatkan ini X E0 cos omega gitu, lalu plus minus yang satunya pasti sin ya, karena berbeda fasa 90 derajat dengan yang di depannya. Nah, Anda tuliskan pakai cos juga boleh, tapi nanti ada faktor 90 derajatnya di situ. Nah, karena kita ingin mengamati pola getarannya aja, maka ambil aja di set 0. Anda ambil set yang lain juga boleh aja, kurang kerjaan aja. Toh tidak mengurangi keumumannya, karena yang kan kita perhatikan getaran dalam domain T ya. Jadi ya gampangnya kita ambil setnya 0 aja. Berarti nanti Anda akan punya EX-nya E0 cos omega T dan EY-nya plus minus E0 sin omega T ya. Ya kalau Anda mau satukan ya boleh aja, bisa plus minus seperti ini. Jadi satu komponen cos, satu ini, cuma bedanya yang satunya plus, satunya minus. Sebetulnya yang minus ini bisa juga dipandang bahwa omeganya yang minus gitu ya. Cos minus omega T, sin minus omega T. Tanda di sininya selalu plus gitu. Boleh saja. Nah, ini juga menjadi kesempatan yang menarik bagi kita untuk mungkin menginterpretasikan waktu transform Fourier itu kan kita berhadapan dengan frekuensi negatif ya. Nah, di sini frekuensi negatifnya terlihat bahwa itu terkait dengan arah rotasi putaran ini yang E-nya itu. Jadi kalau dia plus dua-duanya, maka Anda punya vektor E-nya ini akan berputar counterclockwise berlawanan jarum jam gitu. Sedangkan kalau negatif min itu sebetulnya kalau ininya min itu bisa saya cemplungkan aja ke dalam situ dan cos-nya juga minus saja. Cos omega T dan minus cos omega T kan sama. Tapi dengan demikian menjadi lebih mudah interpretasinya bahwa ini kalau sudutnya omega T ke sana berarti minus omega T ya kebalikannya gitu ya. Jadi yang ini menggambarkan putaran berlawanan jarum jam, yang ini searah jarum jam, yang ini yang plus menggambarkan putaran berlawanan jarum jam. Jadi di sini kita dapat interpretasi, oh arti putaran frekuensi negatif itu bisa dikaitkan dengan itu gitu ya. Yang paling umum itu kasus yang ketiga, yaitu kalau semuanya bebas gitu ya. Jadi
selisih fasanya konstan tapi bebas. Tetap harus konstan. Kemudian E0, E0X dan E0Y-nya konstan, tapi rasionya juga bebas gitu. Yang ada di situ gitu ya. Sembarang gitu nilainya gitu. Maka akan terjadi polarisasi eliptik gitu, bentuknya elip. Nah ini susah bentuk ini ya, karena elip ya. Jadi dalam hal ini kita akan bisa melihat kalau ini semuanya bebas, maka bagian real dari representasi tadi E0 EX-nya ya E0X cos omega T, yang bagian real yang bagian keduanya ya EY itu adalah E0 cos omega T plus V. Ini balik ke yang tadi awal sekali tadi. Nih. Ya, ini sebetulnya polarisasi eliptik ini berarti. Jadi kalau mau mempelajari bagian realnya sebagai representasi besaran fisis medan E-nya, kita ambil bagian realnya. Bagian real dari ini kan cos omega T minus kz kalau untuk yang X yang depan. Kalau yang belakang ini kan ada faktor EIB, ini masuk ke dalam sini. Berarti cos omega T minus kz plus V. Ya, itu yang bagian Y-nya. Nah, itu ya. Mana tadi? Itu kita dapatkan ini. EYT-nya berarti E0 Y cos omega T V. Nah, untuk tahu bahwa ini elips itu triknya itu kita nyatakan ini. Karena ini ada fungsi cos, ini ada fungsi cos gini, jadi ini kita rasiokan aja sehingga yang di sebelah kanan itu cos saja. Cos omega T E0 EY per E0 Y itu cos omega T plus V ya, plus V. Atau di sini kalau mau ngirit nulis ini kita bisa tulis dulu ini sebagai A gitu ya, cos omega T misalnya gitu. Nah, bagian yang terakhir ini cos omega T plus V ini bisa kita bongkar pakai pertolongan identitas trigonometrik kan, cos minus sin kan, seperti ini gitu. Ini saya kasih nama B supaya nggak usah nulis panjang-panjang aja. Jadi B-nya sama dengan ini berarti. Nah, kemudian kita substitusikan aja tadi cos omega T-nya A ya, A lah. Maka Anda punya persamaannya kan jadi A cos V minus, nah ini sin. Sin kan bisa dinyatakan dengan cos ya. Kan sin kuadrat plus cos kuadrat 1. Jadi bisa dinyatakan akar 1 minus A kuadrat ya, kali sin V. Jadi B-nya dinyatakan dengan ini. Atau kita atur ulang nih supaya akarnya ini hilang karena ini mempersulit ya, membayangkannya. Ya sudah, berarti bagian ini kita sendirikan, kita ini pindah ke ruas sana, B-nya pindah ke sini, jadi tukar posisi aja. A cos V minus B sama dengan akar itu. Nah, ini kita kuadratkan ruas kiri dan kanan supaya akarnya hilang. Kuadrat, jadi A kuadrat cos kuadrat V minus 2V cos V plus B kuadrat, yang ruas kanannya menjadi 1 minus A kuadrat, hilang akarnya, ini menjadi sin kuadrat. Selanjutnya Anda mengenali ini. Ini ada minus A kuadrat sin kuadrat yang kalau dipindah ke kiri ketemu dengan A kuadrat cos kuadrat B ini ya. Kalau kita pindahkan ke kiri dia ketemu sehingga nanti bisa kita jumlahkan cos kuadrat plus sin kuadrat. Ini kan 1, jadi akan berakhir dengan A kuadrat. Itu. Kemudian minus 2B begitu tetap ada, lalu B kuadratnya juga ada. Jadi ruas kirinya menjadi A kuadrat plus B kuadrat minus 2B cos V. Yang ruas kanannya tinggal tersisa sinus kuadrat V. Sinus kuadrat V. Nah, ini sudah lebih sederhana, walaupun sebetulnya masih tetap susah membayangkan. Tapi ini adalah persamaan elips miring soalnya. Bukan elips yang sumbunya itu pas di sumbu X sama Y, tapi miring dia, jadi repot ininya. Jadi kalau Anda bongkar kembali ke persamaan tadi, A dan B-nya tadi, bentuknya seperti ini memang. Berkombinasi dari ini. Asal Anda ingat aja bahwa ini EX ini fungsi T, EY juga fungsi T ya. Ini persamaan elips. Jadi bentuknya seperti ini. Tidak diturunkan, melibatkan geometri lumayan ini ya. Dipakai aja sama kita. Jadi nanti Anda mesti membayangkan ujung panah dari medan listrik itu menyapu ini sambil bergetar, dia sambil nyapu ini ya. Jadi getarannya kan begitu. Tapi sambil bergetar, sambil berputar gitu ya. Jadi gitu. Bayangkanlah kayak fasor tapi panjangnya berubah sambil bergetar. Nah, jadi titik yang disapunya itu oleh ujung panahnya itu ketika di amplitudenya maksimum itu membentuk elips miring seperti ini. Nah, ini sumbunya sumbu miring gitu ya.
Ini sumbu X-nya, bukan sumbu itunya. Nah, si elips miring itu persis menempati kotak yang ukurannya E0X, E0Y itu ya. Itu. Nah, kalau mau tahu sudut miringnya itu diberikan oleh persamaan ini, yang agak rumit ini. Tangan 2 alfa sama dengan ini, saya juga nggak hafal nih ya. Kemudian agak repotnya ini ada ekspresi bisa dinyatakan juga dengan 2 tangan 2 beta, tapi tangan betanya dinyatakan dengan ini ya. Lalu nanti Anda pakai untuk ngitung tangan 2 betanya. Nah, jadi intinya sebetulnya yang paling umum polarisasi itu apa? Elips. Kalau elips, jadi kalau elipsnya itu gepeng sekali, Anda punya polarisasi linier. Artinya begini saja, itu kan bayangkan elips tapi sumbunya cuma 1 biji aja, yang sumbu satunya 0. Sedangkan kalau sumbunya sama panjangnya, yang sumbu saling tegak lurusnya Anda punya lingkaran gitu. Lalu kasus yang lain adalah kasus non polarisasi yang random. Polarisasi random itu berarti bergetar dan berubah acak gitu. Nah, kalau Anda tanya kok bisa gitu ya macam-macam. Kalau sumbernya itu salah satunya misalnya kalau kayak cahaya ya, gelombang elektromagnetik. Dia kan berasal dari salah satu sumber pentingnya deeksitasi elektron itu ya, dari orbital. Nah, ketika elektron dari satu atom ke atom yang lainnya itu deeksitasi lalu memancarkan foton, foton satu dengan yang lainnya itu arah polarisasinya ya suka-suka gitu ya. Maka yang gelombang sampai ke Anda juga polarisasinya berubah-ubah terus, itu namanya tidak terpolarisasi. Atau bisa juga karena mengalami pantulan baur yang nggak karuan ya. Habis kayaknya. Oke. Ada pertanyaan tentang polarisasi? Tidak ada. Ya, oke. Nah, jadi silakan. Ada? Silakan. Ada mau tanya Pak. Boleh, silakan. Itu kenapa yang tan 2 alfanya bisa ada cos tetanya di dalam cos V? Saya nggak nurunin juga sih. Ini kan memang parameter yang ada di sini. Ya, saya nggak nurunin ininya juga memang. Ya. Tapi kenapa nggak boleh ada? Karena memang ada faktor cos V ini yang menentukan beda fasanya kan. Kalau nggak ada malah aneh gitu. Jadi harus ada karena kalau nggak dia ya bisa sih elips. Tapi kalau kita lihat ya, misalnya contohnya saja, kalau misalnya ini V-nya itu katakanlah 0 gitu ya, jadi cos 0 1, maka Anda punya ini tangannya rapi jali di sini nih. Ini juga cos 0, ini 2 tangan 2 beta itu ya. Ini cos 0, tapi ini lalu cos 0 ini 1, ini 0 ya. Sin 0 kan 0 kan? Ini 0, ini 1, Anda punya bentuk yang menarik sekali. Yang sini berarti kan kayak A kuadrat plus B kuadrat minus 2AB. Mengingatkan Anda pada apa itu ya? Bisa jawab itu enggak? A kuadrat minus 2AB plus B kuadrat. Bisa ditulis ulang yang lebih cantik? A minus B di kuadrat. Iya, A minus B dalam kurung kuadrat sama dengan 0. Jadi solusinya ya A minus B sama dengan 0 kan? Jadi kalau gitu A sama dengan B. Kalau A sama dengan B ya Anda balik ke ini berarti N0X sama dengan N0Y yang di sini gitu ya. Jadi nanti akan keluar yang rasio itu. Gitu ya. Nah, kita teruskan yang lebih rame ini. Yang polarisasi ini mungkin saya cuma mau bilang gini aja. Jadi selama ini kalau kita nulis soal ya, walaupun nggak ngomong, tapi setiap kali Anda bisa nulis dengan santainya gelombang E sama dengan bla bla E0 cos atau sin atau apa, itu sebetulnya udah terpolarisasi berarti. Jadi walaupun Anda tidak bilang bahwa ini gelombang yang terpolarisasi, dia udah terpolarisasi. Kecuali Anda secara eksplisit menyatakan ada faktor random nih gitu. Ya kalau tidak itu berarti sudah terpolarisasi. Sudah amplitudenya Anda kasih arah vektor dan sebagainya ya gitu ya. Oke, kita teruskan ke bagian yang keempat, yaitu gelombang elektromagnetik dalam dielektrik. Jadi dielektrik itu intinya sebetulnya ini pokoknya bukan konduktor ya. Dielektrik bahasa lainnya juga isolator gitu ya. Jadi non konduktif. Persamaan gelombangnya sih karena dia non konduktif. Misalnya kalau dia nggak ada sumber sama dengan semula, tetapi ada sedikit variasi ini. Bagian pertama divergensi yang sama dengan 0 itu divergensi dari D, medan D. Kalau yang medan E enggak ya. Medan D-nya di sini.
Nanti kita bisa lihat syaratnya apa, E-nya juga bisa kena gitu ya. Lalu yang satunya lagi rotasi H, ini tidak ada C-nya, tidak ada arus bebasnya yang ada di situ. Jadi sekarang kita punya medanya dinyatakan oleh DEBH, tapi dengan persamaan konstitutifnya itu yang mengaitkan D dengan E-nya. Lalu yang kita bahas, nulis ini itu berarti kita mengasumsikan medannya isotropik linier ya. Jadi dielektrik yang isotropik linier, walaupun tidak ditulis di sini, tapi sama asumsinya dengan itu. Lalu dengan cara yang sama seperti sebelumnya, Anda bisa menurunkan persamaan gelombangnya, sama, ini diambil del cross-nya. Dari E ini Anda ambil del cross A, lalu Anda punya di sini menggunakan identitas kalkulus vektornya, ya, identitas yang ketujuh yang saya bagikan. Anda akan punya gradien dari divergensi E, lalu ini Laplacian E yang ruas kanannya, rotasi dari B-nya ini nanti akan bisa diganti dengan yang ini ya, dengan pertolongan persamaan yang ini. Jadi kalau Anda lakukan seperti biasa, ini bagian 1, ini divergensi dari apa epsilon E ini, kalau epsilon alias permitivitasnya itu konstan ya, ini bisa keluar dari divergensi. Tapi kalau misalnya Anda punya kasus di mana mediumnya tidak homogen, jadi permitivitasnya berubah dari tempat posisi ke posisi, ya lebih ramai lagi. Nggak bisa dicabut keluar, dia gradiennya bisa muncul ya. Ya kita nggak cari gara-gara, kali ini mediumnya homogen aja, serba sama, jadi kita tarik keluar, maka kita punya divergensi E-nya 0 dia. Jadi yang ini 0, untuk bisa sampai ke sini itu membutuhkan persyaratan E-nya ini konstan ya, kalau enggak tidak bisa langsung seperti itu. Kemudian karena isotropik linier B mu 0 H, maka ini B-nya bisa diganti dengan H per mu 0. Jadi Anda punya sebagian kiri hanya hidup ini saja, del kuadrat E, yang kanannya juga minusnya kita coret mu del cross H ya, yang ada di sini. Tapi dengan segera Anda lihat ini del cross H itu pinjam ini M4 ini ya, maksud yang keempat, ini menjadi turunan kedua dari D ya. Tapi D-nya minjem ini. Nah, gitu kira-kira kan? Itu karena pinjam, Anda ketemu persamaan gelombang yang sama lagi gitu. Hampir-hampir sama, tapi berbeda di sini nih. Faktor bahannya dengan rapi dimasukkan, dibungkus di mu epsilon ya. Di mana mu epsilon itu permeabilitas dan permitivitas bahan. Nah, pada sebagian besar yang umum aja, yang biasa-biasa aja, bahan itu permeabilitasnya kalau dia non magnetik itu seringkali yang tidak jauh berbeda lah dengan permeabilitas ruang hampa gitu ya. Jadi pada banyak kasus mu ini mendekati mu 0 aja gitu. Sedangkan epsilonnya enggak. Kalau epsilon memang ditentukan oleh konstanta dielektrik, itu tergantung dari konstanta dielektriknya nanti ya. Ini epsilon adalah permitivitas bahan. Hati-hati kalau baca paper ya, seringkali mereka nulis epsilon aja, tapi maksudnya bukan yang permitivitas bahan. Mereka kadang maksudkan itu permitivitas relatif bahan, yang kalau kita pakai di kuliah ini kita sebut itu dengan nama konstanta dielektrik, atau secara disebut permitivitas relatif. Sama dua-duanya. Konstanta dielektrik dan permitivitas relatif itu sama. Ya, jadi kalau yang ini bukan, ini permitivitas bahan, jadi berdimensi, ada satuannya ya. Nah, jadi dari sini kita lihat, kalau kita analisis dengan solusi yang di kasus hampa, berarti kecepatan rambatnya itu diberikan akar mu epsilon ya, konsisten dengan yang di hampa, mu 0 epsilon 0 itu. Jadi yang seperti saya bilang, ini penemuan yang hebat ini, karena dia mengkaitkan konstanta dasar dengan fenomena yang bisa Anda ukur dengan langsung, yaitu cepat rambatnya ya. Ya teorinya sih gampang ukurnya, prakteknya mah susah ya, karena kecepatan cahaya kan 300.000 meter per detik ya. Jadi kan kencang banget ya. Nah, untuk ini didefinisikan besaran yang menyatakan sifat bahan itu yang populer, yaitu disebut dengan indeks bias bahan ya. Mengapa kok disebut indeks bias? Karena ini nanti bukan sekarang. Sekarang sih belum kelihatan ya. Tapi toh Anda udah belajar sih sebetulnya. Ini terkait dengan pembiasan ketika cahaya atau gelombang elektromagnetik pindah dari satu medium dielektrik ke yang lainnya. Nah, permitivitas bahan ini didefinisikan sebagai C dibagi V. Jadi C-nya diambil sebagai konstanta. Yaitu rasio antara cepat rambat gelombang di ruang hampa dan cepat rambat gelombang di medium itu. Jadi N ini terkait dengan V yang di bawah, atasnya ini konstanta. Nah, kalau kita masukkan
akar mu epsilonnya, maka tentu hasilnya akan seperti ini. Ya kan, dia berbanding terbalik. Jadi makanya C-nya ke bawah ininya. Nah, seperti itu. Nah, kalau bahannya non-magnetik ya, dielektrik. Non-magnetik, mu-nya nggak jauh beda sama mu 0, maka mu-nya bisa dicoret aja. Sehingga Anda dapatkan bahwa permitivitas bahan itu cuma akar dari rasio permitivitas, indeks bias itu akar dari rasio permitivitas bahan terhadap ruang hampa saja gitu. Makanya kalau yang relatif di paper di apa itu seringkali mereka tulis enak banget itu ya, akar epsilon aja gitu. Maksudnya tapi epsilon relatif itu ya, tidak salah itu. Ini kan memang rasio ini berarti epsilon relatif ya, permitivitas relatif. Nah, solusi yang seperti biasa ya kita udah bilang, solusi yang paling gampang, sederhana dan banyak gunanya adalah solusi gelombang datar harmonik ya. Sama di medium dielektrik, persamaannya sama kok. Ya bentuknya serupa seperti itu gitu. E dan kita nyatakan dalam E dan H misalnya di sini. Pakai B juga boleh, tapi ya dengan catatan yang tadi ada mu-nya. Jadi ya seperti biasa, kalau sudah ketemu E atau H-nya, Anda bisa cari yang lain dengan menggunakan persamaan Maxwell itu ya. Hubungan yang sudah kita turunkan sebelumnya itu tetap berlaku ya, tetap boleh dipakai di situ. Cuma kalau tadinya mu-nya mu 0, di sini ya mu saja gitu ya. Ini contohnya ini. H sama dengan sepermu omega K cross E. Ingat K-nya bisa Anda berubah jadi vektor satuan, tapi nanti K-nya lalu nanggring di sini juga besarnya. Gitu. Jadi sama seperti yang sebelumnya, seperti ini. Jadi kita bisa tulis ulang tentu saja ini kalau mau dalam bentuk yang lebih familiar dengan eliminir omeganya. Omega itu kV, cepat rambat bunyi apa cahaya atau gelombang elektromagnetik di medium itu, jadi K per akar mu epsilon gitu ya. Jadi kalau dimasukkan ke situ besarnya K, dengan ini dijadikan vektor satuan ya, vektor satuan, jadi K-nya keluar besarnya, maka Anda bisa lihat bahwa si omeganya itu hilang, dia ada itu, ini akan berubah menjadi akar epsilon per mu saja. Ini K yang ini adalah vektor satuan ini ya. Jadi K dibagi dengan besarnya K, panjangnya K, makanya nggak muncul lagi kan. Nah, jadi bentuk yang terakhir ini sederhana, mudah diingat. Artinya kalau saya tahu medan E-nya, medan H dengan cepat, ini plane wave ya, omongan kita ini plane wave, gelombang bidang, bisa dicari dengan arah jalar cross dari E ya, lalu ini konstanta pengalinya saja gitu. Ini berguna sekali lagi kalau E-nya udah tahu tinggal nyari H. Nah, kalau sebaliknya Anda bisa memanfaatkan yang hubungan sebelumnya yang udah pernah kita turunkan juga. Dari apa H gimana ngitung E gitu ya. Jadi kalau ini dimisalkan kalau Anda tahu misalnya di arah X getarannya, arah jalannya Z, hanya ya tinggal ada K cross E, K-nya tapi arahnya Z berarti ya. Maka Anda punya Z cross E, Z cross X. Z cross X akan memberikan Anda Y ya. Ini kurang topi ini. Lupa topinya, Anda kasih topi. Lalu medan H0-nya bisa ada, ini Anda lihat di sini sendiri. Ini topinya salah tempat, harusnya di Y-nya ya. Harusnya di Y-nya. Ini berarti di depan cos ini tidak lain adalah amplitudo medan magnetnya H ya, yaitu akar epsilon per mu kali E0 gitu. Sampai soal. Oke. Seperti yang tadi saya bilang di bagian awal ya, saya ingin Anda lebih aktif. Jadi ini saatnya Anda mengerjakan soal beneran quiz di Teams ya. Ini saya shutdown dulu. Kemudian kayaknya saya harus berhenti presenting ya. Ini udah berhenti kan ya? Berhenti. Balik ke Teams ya, dan tolong Anda lihat di assignment, akan saya hidupkan assignment-nya. Di assignment Anda kerjakan nanti seperti kerjaan PR tapi terbatas waktunya sampai jam 10 ya. Sampai jam 10. Saya cek sebentar settingannya. Selama Anda ngerjain quiz, saya standby di Teams ini. Jadi kalau ada apa-apa, Anda bisa posting di situ, nanya langsung. Oke. Pak, tadi soalnya di mana, Pak? Ini. Anda lihat di postingan.
Oh, di postingan. Oh, oke. Iya, di postingan Teams. Lihat di postingan Teams. Saya standby tetap di saya ada di depan laptop selama Anda mengerjakan itu. Saya lagi nyoba ini cara ini 30 menit supaya mahasiswanya lebih aktif aja, nggak tidur gitu ngantuk. Satu soal cuma kok. Nah, ada di postingan. Ada di postingan. Oke, saya standby. Nanti setelah itu langsung diupload jawabannya ya. Waktunya sampai jam 10. Nggak ada toleransi 3:10 lalu close langsung dia. Silahkan dikerjakan. Kalau ada pertanyaan boleh tanya. Saya ada di sini. Kecuali jawaban soalnya tentunya.
Ya, waktunya habis ya, udah jam 10. Suara saya bisa didengar? Bisa, Bisa, Pak. Pak. Oke. Mestinya sih waktunya lebih dari cukup ya. Kan soalnya cuma sederhana, cuma ngetes apakah bisa dilakukan atau enggak gini. Ada sebelum kita lanjutkan sedikit berita tadi ya. Tadi saya posting yang permintaan Pak Dwi mengingatkan lagi untuk isi kuesioner tengah semester. Silahkan nanti dilakukan, barangkali selesai kuliah masih bisa. Yang kedua, ini saya iseng aja bandingin antara attendance list sama yang di 6 ya. Ya iseng, saya kebetulan ngajar kuliah pengolahan data, jadi saya olah datanya juga sedikit nih ya. Jadi ini adalah apa yang dikumpulkan oleh tim sih. Beberapa orang join sebentar lalu live ya. Ada Muhammad Rafli, Brian, Felix Jayadi keluar masuk, Siti Zarul Tuljana ikut, lalu sempat live itu, Mulan juga, Siva keluar masuk, ke join lagi, Hasan Mustafa join live, Elis, Glenn, Farul Rahadian ya. Ada timestamp-nya kapan ini dan ini. Saya nggak mau matroli Anda, saya cuma mau bilang ini terekam di sistem ya. Kemudian ini yang ada di 6 ya. Nah, Anda bisa lihat sebetulnya udah ngabsen, ikut kuliah juga sebentar, terus ada yang pada tidak ikut lagi. Nggak apa-apa sih, saya cuma mau bilang mungkin bisa jadi kayak gini bisa berkorelasi juga dengan nilai Anda akhirnya ya. Jadi data snapshot ini yang saya peroleh, saya nanti di akhir semester pengen tahu juga sih apakah ada hubungan korelasinya atau tidak. Saya nggak akan ngubur-ubur Anda untuk ngikut kuliah saya tentu saja. Oke, kita lanjutkan ya. Kita akan lanjutkan dengan sharing yang tadi ya. Kuisnya akan kita bahas nanti di hari Senin aja pas tutorial ya. Dan ini juga usaha untuk supaya mahasiswa yang ikuti bisa lebih sedikit demi sedikit belajarnya ya. Baik, saya sharing PowerPoint saya lanjutannya, apakah bisa dilihat? Bisa, Pak. Bisa ya, oke. Kita teruskan ya. Nanti itu dibahas di hari Senin aja ya. Sekarang kita masuk ke arus energi dan vektor pointing. Kalau waktu cukup, kita akan kuis lagi nanti ini. Saya akan coba begitu, dan kalau semakin fase nanti kuisnya waktunya pendek-pendek aja ya. Yang pertama itu kita pinjam dari kuliah listrik magnet Anda ya, bahwa rapat energi medan listrik magnet itu per satuan volume, jadi joule per meter kubik itu bisa diberikan oleh hubungan ini ya, tidak diturunkan. Ini ada di teori medan elektromagnetik. Menariknya adalah bahwa rumusnya itu identik antara medan magnetik dan medan listrik ya, simetrik lah. Setengah H dot B atau B dot H sama aja D dot E ya. Jadi ini menyatakan joule per meter kubik berapa energi yang terkandung di dalam medan listrik dan medan magnet. Nah, kita kan bahasnya selalu medium yang linear isotropis, jadi hubungan konstitutifnya kan yang sederhana itu berbanding lurus saja ya. Jadi kalau medium linear isotropis ini kita bisa tulis ulang ini hanya dinyatakan dalam B atau sebaliknya B dalam H boleh aja. Demikian juga D-nya dalam E, sehingga rapat energi medan listrik magnetnya dalam gelombang ini bisa dituliskan sebagai setengah ininya B kuadrat atau ininya E kuadrat ya, konstantanya menyesuaikan diri posisinya antara epsilon dan mu. Konstansinya sama. Tapi kita juga tahu bahwa secara rata-rata itu energi dari gelombang IM itu akan terbagi sama antara yang medan listrik dan medan magnet ya. Jadi sebetulnya ini bisa kita kolaps jadi satu saja untuk menyatakan energinya gitu. Menjadi semuanya dinyatakan dalam B atau dalam E. Tetapi yang menarik perhatian kita seringkali adalah rata-ratanya, karena ini berubah dengan frekuensinya kan tinggi sekali, 10,12, 10,14 gitu ya. Terhadap waktu, frekuensi terhadap waktu itu di rata-rata itu akan menghasilkan setengah kalau ini gelombangnya gelombang harmonik ya. Kita bicarakan gelombang harmonik, maka dia setengah. Kalau tidak harmonik pun rata-rata masih mendekati setengah, juga nggak akan jauh tuh. Jadi dari total ini, kalau ini masih berosilasi terhadap waktu, jadi kalau kita rata-rata dia menjadi setengahnya. Baik yang pakai yang
B maupun pakai yang E. Harga mutlak ini menyatakan bahwa kalau Anda menggunakan representasi kompleks, Anda harus mengambil dot product terhadap kompleks konjugatnya. Ya. Ini menyatakan energi rata-rata yang dikandung di dalam medan elektromagnetik. Bukan cuma listrik doang ya, tapi semuanya. Ya, ini semuanya seluruhnya ini sesungguhnya. Ini bukan E ini harusnya yang ininya ya. Ininya maksudnya di depannya U yang totalnya. Baik, nah sekarang kita akan lihat apa hubungannya antara rapat energi medan elektromagnetik persatuan volume dengan hukum kekalahan energi yang nanti berwujud dalam bentuk persamaan kontinuitas ya. Jadi kalau tidak ada sumber dari energi ya, ataupun sumur di mana dia menghilang, maka kita bisa menghitung turunannya dari rapat energi tadi dengan menggunakan dot product yang biasa ya. UV itu, maka Anda akan mendapatkan turunan dari rapat energi per volume itu H dot. Ini sebetulnya siapa yang ditaruh di dalam turunannya boleh H, boleh B, nggak masalah ya. E dot E dot E dot D ya. Jadi ini dot product dari turunannya. Jadi Anda peroleh dari yang di sini ya. Di sini ini Anda dot product kan keluar dua suku. Dua suku itu ekivalen pada dasarnya karena gara-gara hubungan B dengan H ini nanti menyebabkan setengahnya bisa hilang karena bisa dijumlahkan aja ya. Itu tidak saya lakukan, Anda bisa lakukan sendiri, tidak terlalu sulit. Nah, lalu bagian yang beroscilasi turunan terhadap waktu ini bisa dengan pertolongan persamaan Maxwell. Itu Anda akan bisa menyatakan dia dengan rotasi curl ya. Dengan curl ini minus curl cross E ya. Ini juga curl yaitu cross E del cross H. Dan dengan identitas kalkulus vektor ini bisa diringkas, ini kan sesuatu dot del cross, ini E dot del cross gitu ya. Ini dengan bantuan identitas I4 yang saya pernah bagikan, dia bisa dituliskan sebagai divergensi dari E cross H. Ya, dari ini ke sini lihat identitas kalkulus vektornya ya. Jadi dengan demikian kalau begitu saya bisa tuliskan ini dalam satu ruas seperti ini. Turunan U terhadap T sama dengan plus del divergensi dari E cross H sama dengan 0. Nah, 0 ini mengindikasikan bahwa memang di dalam yang kita bahas ini nggak ada sumber maupun sumur ya, sink, tempat menghilangnya energi. Jadi ini dikenal dengan nama persamaan kontinuitas atau hukum kekalahan energi. Nah, besaran E cross H ini didefinisikan sebagai vektor pointing. Yang sebentar lagi akan ditunjukkan ini terkait dengan rapat arus energi persatuan luas yang lewat suatu titik gitu. Jadi yang di sebelah sini adalah laju perubahan rapat energi di satu titik. Itu terkait dengan ini, yaitu rapat arus energi yang lewat di suatu titik. Ya. Jadi dalam menggunakan notasi ini kita bisa menuliskan persamaan kontinuitasnya sebagai dou dot T ditambah dengan divergensi N sama dengan 0. Persamaan seperti muncul di mana-mana, ada hukum kekekalan ya, di mekanika statistik, di energi, di muatan ya, keluar nanti. Kalau di muatan misalnya ini nanti rho terkait dengan rapat muatan persatuan volume, lalu yang di sini arus ya, yaitu rapat arus persatuan luas dan sebagainya itu ya. Jadi secara matematik ya muncul di mana-mana. Nah, kita ingin tahu artifisisnya dari N ini, vektor pointing ini. Ini kan cara ngitungnya. Untuk itu, persamaan kontinuitasnya kita integralkan supaya lebih mudah mengartikannya. Jadi kita kali ini persamaan berlaku dari titik ke titik. Jadi kita integralkan di suatu ruangan. Bagian ruangan yang ditutupi permukaan S ya. Permukaan ini permukaan tertutup. Volume yang ditutupinya V ya. Nah, itu kalau kita integralkan terhadap volume ruas kiri maupun kanan, maka integral U terhadap volume menghasilkan energi total tentu. Energi total yang terkandung di dalam volume V. Jadi DDT menyatakan laju perubahan energi yang ada di dalam volume itu. Berapa cepat energinya berubah ya, jadi joule per detik per meter kubik per detik ya gitu. Jadi rapat energinya itu diintegralkan jadi energi, jadi nggak pakai meter kubik lagi, jadi meter kubik per detik aja energi ya, jadi joule per detik yang hilang. Kemudian yang ini kan kita pindah ruas kanan jadi divergensi N dou V, lalu dari elektromagnetik
pelajaran ME dan EM, Anda tahu ini menggunakan teorema divergensi Gauss. Integral terhadap volume ini, divergensi dari N bisa diubah menjadi integral terhadap luas ya, menggunakan teorema divergensi Gauss ya. Jadi dia berubah menjadi integral luas, tapi ini permukaan tertutup, maka ada lingkarannya, baksonya ya. Nah, jadi sekarang dengan demikian persamaan yang semula ini setelah kita integralkan kita dapatkan ini. Yang untuk kita dia berbunyi minus du dt ya, yang ada di sini. Ini minusnya pinjam dari kanan dibuang ke kiri. Integral permukaan n dot ds. Nah, ini arti fisiknya apa? Karena ini ada minus, berarti yang kiri ini menyatakan laju hilangnya energi di dalam volume. Jadi energi di dalam volume itu hilang. Karena tadi kita udah bilang tidak ada sumur maupun sumber, maka satu-satunya cara menghilang adalah keluar dari volumenya. Jadi laju hilangnya energi di dalam volume V itu hanya bisa lewat permukaan. Dan ini menyatakan kalau kita lihat ini kan luas. Jadi kalau begitu N itu adalah energi yang lewat permukaan S per satuan luas ya, persatuan waktu. Ya, jadi kalau begitu N itu menyatakan energi yang lewat luas, suatu luas persatuan. Jadi persatuan luas persatuan waktu gitu. Persatuan waktu yang menghilang dari situ ya. Jadi makanya N ini disebut sebagai arus energi ya. Jadi kalau U-nya itu adalah rapat. Kalau U besar ini adalah energi. du dt berarti laju hilangnya energi. Yang kanan juga laju hilangnya energi. Ini adalah banyaknya energi yang keluar melalui permukaan S totalnya. Semuanya berapa? Persatuan waktu tentu, karena yang di sebelah kiri juga persatuan waktu ya. Jadi kalau kasarnya Anda bagi seandainya itu konstan ya, konstan maka di N kali luas totalnya sama dengan yang kiri. Makanya N-nya itu adalah energi persatuan waktu persatuan luas gitu. Jadi Joule per detik persatuan luas, kayak satuan intensitas saja ya. Maka N-nya disebut rapat arus energi. Rapatnya rapat persatuan luas, arusnya karena dia persatuan waktu ya. Nah, tadi udah saya jelaskan ya. Nah, jadi kalau gelombangnya yang kita bicarakan gelombang bidang harmonik, maka bisa kita sederhanakan tentu karena hanya bisa diungkapkan dalam E yang seperti tadi. Terserah Anda mau pakai yang mana ungkapannya ya. Yang E yang model mana, apakah ini vektor satuan atau tidak. Lalu E cross K cross E ini bisa disederhanakan lagi karena kalau plane wave, gelombang bidang datar saling tegak lurus. Kalau ini saling tegak lurus, Anda bisa bantuan identitas vektor ini kan bisa diurai menjadi yang ada dot produknya itu ya. Nanti Anda bisa membuktikan bahwa N-nya sama dengan ini vektor K mu omega kali dengan besar dari medan listriknya kuadrat ya, atau karena omega dibagi K ini sebetulnya nggak sama persis, ini harusnya saya masih taruh K unit vektor ya, K unit vektor. Ini mu omega dibagi K, omega dibagi V itu adalah V, kecepatan jalar, kecepatan rambatnya ya. Nah ini dengan segera bisa Anda kaitkan dengan tadi angka kita untuk rapat energi persatuan volume, yaitu yang epsilon E tadi, harga mutlak E kuadrat ini. Ini kalau Anda gantikan di situ, maka ini menjadi U, lalu di bawahnya akan ada epsilon. Maka kayak begini ketemunya U epsilon. Tapi U, V, dan epsilon itu ada hubungannya ya, karena U epsilon itu adalah V kuadrat gitu. 1 per U epsilon itu V kuadrat, jadi V kuadrat dibagi V akan V. Lalu Anda menjumpai hubungan yang sederhana lagi, yaitu ini adalah vektor pointingnya, ini adalah rapat energi per volume, ini adalah cepat rambat gelombangnya gitu. Jadi hubungannya sangat bagus gitu. Jadi rapat arus energi sama dengan rapat energi dikali dengan cepat rambat gelombangnya gitu. Ya, ini tadi kita turunkan untuk kasus gelombang bidang harmonik ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada. Suara saya masih bisa didengar? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa ya, oke. Masih bisa, Pak. Oke, terima kasih. Kita teruskan. Nah, jadi seperti yang sudah saya ungkapkan bahwa karena perubahannya cepat, seringkali kita yang ingin bisa dideteksi itu rata-ratanya aja, mau pakai detektor, mau pakai mata kita juga gitu ya.
Oleh karena itu yang mau kita hitung adalah rata-rata rapat arus energinya. Jadi kalau NE cross H tadi kan kompleks, kalau misalnya E-nya kompleks, hanya kompleks ya ketemunya kompleks ya. Kalau kompleks fisisnya kan realnya. Jadi arus energinya yang realnya yang sebetulnya Anda ambil bagian imajinerinya juga boleh, itu kan bilangan real juga. Kita ambil realnya aja. Maka kalau mau tahu rata-ratanya ya real NE ini. Nah ini kalau ngitungnya ya ambillah dari real E kali real H ya. Jadi fisis, besaran fisisnya. Kalau misalnya E ini dan hanya bukan bilang representasi kompleks ya udah baik-baik aja, nggak perlu real ya, tinggal ngitung aja rata-rata N sama dengan rata-rata E cross H ya. Nah karena ini mengasumsikan di dalam penurunan ini mengasumsikan E dan H-nya itu kompleks, kita ingin mengingatkan kalau kita ngambil realnya itu sama aja dengan menghitung setengah dari besaran itu tambah kompleks konjugitnya. Ini pasti akan menghasilkan bagian realnya. 2 kali, makanya perlu dikalikan setengah ya. Dengan pertolongan ini, maka ini saya bisa nyatakan secara eksplisit sebagai setengah E plus E bintang gitu. Yang ini juga sama. Setengah H plus H bintang. Jadi hanya nanti perkalian ini akan menghasilkan seperempat. Seperempat E plus H E bintang cross, ya, cross produk H plus H bintang. Nah itu kalau Anda kalikan akan keluar 4 suku berarti. Masing-masing kan 2. E plus E, H plus H. Jadi kalau dikali-kalikan akan ada 4 suku. Nah, Anda bisa buktikan dari 4 suku itu nanti bisa ditulis lagi. Ini jadi kembali lagi setengah nanti. Mengapa ya? Karena hubungan ini. Dia bisa dibuktikan akan sama dengan setengah real E cross H ditambah real E cross H bintang. Ya. Yang ini sebetulnya E bintang cross H juga sama aja ya. E salah satu dikompleks konjugitkan gitu. Nah, sekarang kita analisa kalau kita hitung rata-ratanya gimana hasilnya kalau menggunakan representasi kompleks tadi. Yang pertama, kalau ini kita bicara plane wave yang harmonik, ini pasti ada sebanding dengan EI omega T. Ini hanya juga. Jadi terlepas dari masalah cross product yang berurusan dengan vektornya, bagian yang kayak beginiannya akan menjadi EI 2 omega T. Gitu. Lalu rata-ratanya kan terhadap waktu. Berarti yang ini yang kena gitu. Nah ini di rata-rata terhadap waktu tentu akan menghasilkan 0 ya. Bagian Anda ambil bagian E cross H, diambil bagian realnya cosinus ini, rata-rata dari cosinus 2 omega T dalam satu periode ya pasti 0 dia. Jadi suku yang pertamanya lenyap, tinggal suku yang kedua. Tapi suku kedua kalau dia representasi kompleks, maka E cross H bintang itu akan E pangkat 0 ya, karena satunya berlawanan kompleks konjugit. Artinya tidak bergantung waktu, sehingga tanda rata-ratanya di drop aja gitu. Kalau kasus ini ya. Kalau tadi kita di sini misalnya bukan pakai representasi kompleks ya nggak usah analisa gini ya, dihitung aja biasa gitu ya. Sehingga dengan representasi kompleks itu maka real dari rata-rata dari real vektor pointing itu sama dengan setengah real dari E cross H bintang tanpa tanda rata-rata, dengan catatan E dan H-nya dinyatakan dalam representasi kompleks ya. Yang menarik adalah tanda rata-rata menjadi nggak ada. Tapi kalau kasusnya di sini sudah real semuanya, bukan representasi kompleks ya, Anda nggak perlu pusing-pusing, ini hitung aja dari sini. Oke, ini menyatakan rata-rata rapat arus energinya ya. Nah, yang bagian ini itu impedansi pakai analisa dimensionalitas ya. Jadi besaran E itu sebetulnya bisa kalau dari satuannya gradien dari volt tegangan. Jadi volt per meter gitu ya. Lalu nanti yang H ini satuannya adalah kira-kira ampere gitu ya. Volt per meter, ini ampere per meter bisa dicoret, lalu satuannya volt per apa itu jadi arus. Jadi ohm dimensinya ya. Ini besaran ini besar E dan besar H ini disebut impedansi dari gelombang elektromagnetik ya. Nah kalau Anda lihat tadi pernyataan E dengan H tadi, Anda lihat faktor pengalinya kan akar epsilon per mu kalau untuk H ya, H dinyatakan dalam E. Kalau E per H ya kebalikannya. Ini menyatakan impedansi dari medium itu, impedansi elektromagnetik, impedansi medium. Nah karena di ruang hampa pun mu 0 ada nilainya dan epsilon ada angkanya, maka ketemu juga impedansinya. Coba Anda cari, apa artinya ya impedansi ruang hampa 377 ohm ini? Karena kan ruang hampa itu sebetulnya asumsinya nggak ada zatnya gitu ya. Ini menarik ini. Dan gelombang elektromagnetik tidak membutuhkan medium untuk merambatnya.
Soal lagi. Oke, kita stop ini. Ini percobaan hari ini yang kedua, yaitu kayak tadi lagi. Ada soal yang harus Anda selesaikan juga. Saya akan ini dulu, aktifkan dulu ya. Assignment. Oke, saya cek dulu waktunya. Oke, sekitar 30 menit ya. Assign. Oke, seperti tadi saya akan standby dan mungkin tunggu 1 menit, itu assignment-nya akan nongol di tempat seperti tadi. Baik, apakah suara saya masih bisa didengar? Bisa, Pak. Oke, ya. Ini assignment yang kedua. Silakan Anda kerjakan kayak tadi lagi. Waktunya sekitar 30 menitan ya. 30 menit kalau nggak salah juga sama. Sebetulnya ini soal lanjutannya aja sih. Mempraktekkan apa yang sedikit baru saja kita pelajari. Ini maksudnya supaya Anda belajar sedikit-sedikit sambil ngumpulin nilai juga sedikit-sedikit sehingga nanti di ujian akhir tambah nilai, ada banyak komponen nilai Anda ya. Silakan dikerjakan seperti tadi. Pak. Ya. Halo Pak. Silakan. Itunya Pak, deadline-nya kok tanggal 15 Pak. Oh ya, balik ya? Iya Pak. Itu harus betulin. Bentar. Deadline tanggal 15. Aduh. Saya cek lagi ininya. Sekarang tanggal 16, salah deadline. Yang B. Wah, udah launching, nggak bisa di ini. Berarti harus saya stop dulu ya. Oke, berarti saya harus buat baru lagi nih. Yang ini harus dibatalin aja ya. Assignment create from existing gelombang. Bisa yesterday ya, saya lupa lihat tanggalnya tadi. Due date-nya hari ini 16, jamnya berarti kita ambil 10.50 ya, AM. Oke. Kategorinya kuis kelas, assign. Sebentar. Oke. Baik, yang tadi karena tanggalnya salah, due date-nya yesterday, jadi Anda ambil yang baru ya. Tolong ambil yang baru. Oke, halo, bisa didengarkan? Bisa didengarkan. Ambil yang baru ya. Jadi jangan yang tadi. Yang tadi nanti saya akan discard aja. Baik, Pak. Ya, tolong ambil yang baru. Saya nggak perhatikan itu tadi ya.